شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا 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 وعلى آله وصحبه البررة الكرام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وصحبه الآل. Amma ba'd. Yang kami hormati para ulama, para kiai, para asatidz dan tokoh masyarakat, pada khusus dipikir para ulama, para asatidz, para kiai, pengurus Nahdlatul Ulama cabang Ngape atau Kecamatan Meluyu, dan segenap para pengurus Masjid Fathur Rahman, hadirin hadirat, para orang tua kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami hanya bisa berharap kepada Allah semoga yang hadir di siang hari ini dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan segala hajatnya di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin hadirat hafizakumullah, sebelum kita membahas beberapa hal yang berkaitan dengan Muharram, karena alhamdulillah ini proses sekali rutinan kita di Sabtu Pahing tepat dengan tahun baru Hijriah tanggal 1 Muharram, untuk mengambil keberkahan daripada kitab yang kita baca rutin di Masjid Fathur Rahman ini, supaya tidak mengulangi keberkahannya dan kita tetap istiqamah. Kita baca sedikit daripada hadis Arba'in Nawawi yang kemarin sudah kita baca beberapa daripada hadisnya, atau sebagian hadis di hadis yang keempat. Kita lanjutkan sedikit para hadirin. Nabi kita Muhammad SAW, beliau mengatakan bahwasanya wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa birra fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli jannah fa yadkhulaha. Kata Nabi kita Muhammad SAW, ada di antara kalian yang ketika hidupnya banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tapi di saat mendekati ajalnya ternyata dia bermaksiat kepada Allah. Tiap hari ibadahnya baik, sholatnya teratur, Ramadan selalu berpuasa, bahkan mungkin sudah menjalankan rukun Islam yang kelima yaitu haji. Tapi begitu ajalnya dekat, malaikat Israel hendak datang untuk mencabut nyawanya, ternyata dia bermaksiat kepada Allah. Dan di tengah-tengah dia sedang bermaksiat, Allah cabut nyawanya. Atau setelah dia bermaksiat, dia belum bertobat kepada Allah dan Allah cabut nyawanya, maka itulah yang disebut dengan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Sebaliknya ada orang yang ahli maksiat para hadirin, tiap hari kerjaannya bermaksiat kepada Allah, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dekat ajalnya ternyata Allah berikan hidayah kepadanya, sehingga di saat dia bertobat kepada Allah, taubatnya diterima. Atau mungkin di saat dia sedang beribadah, sholat, atau mungkin puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya, malaikat Israel datang mencabut nyawanya. Maka itulah kematian dalam keadaan husnul khatimah. Dari hadis ini para hadirin bisa kita ambil pelajaran bahwasannya sukses tidaknya seorang muslim itu bukan dilihat di saat dia hidup, bukan dilihat di saat hari ini
yang kita bisa mengerjakan kebaikan-kebaikan, tapi sukses tidaknya kula panjenengan ini dilihat nanti ketika kita mati. Kalau matinya kita dalam keadaan husnul khatimah, berarti kita sukses hidup di dunia. Tapi kalau kita mati dalam keadaan su'ul khatimah, berarti kita matinya tidak hidup kita tidak sukses. Sehingga semuanya itu dilihat dari penghujungnya. Oleh karenanya setan itu, para hadirin sebagaimana pernah kami sampaikan, setan itu paling tidak suka melihat manusia minta kepada Allah husnul khatimah. Jadi doa yang paling dibenci oleh setan itu ketika kula panjenengan minta kepada Allah husnul khatimah. Kenapa? Karena setan itu punya satu tujuan, tujuan setan hidup di dunia ini menjerumuskan manusia adalah supaya manusia atau umatnya Nabi Muhammad ini masuk ke dalam neraka, sehingga mereka berusaha untuk mengelabuhi manusia supaya meninggalkan salat, berusaha untuk membisikkan dalam hati manusia agar manusia tersebut meninggalkan kewajiban-kewajiban dan melakukan kemaksiatan. Agar sudah tujuan setan itu menjerumuskan kita agar kita masuk neraka, kemudian kalau kita minta kepada Allah agar Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, maka pekerjaan setan sia-sia, usaha setan sia-sia. Setan pun kesal-kesal menyesatkan kita. Ternyata kalau di akhir hayat kita matinya husnul khatimah. Orang kalau mati husnul khatimah itu cocoknya kan surga atau neraka gitu. Di surga. Sehingga setan yang selama ini susah payah menjerumuskan kita, ternyata kita, ya Allah wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah, Allah kabulkan. Sumpah setan ini, susah setan ini, sampai dikatakan oleh para ulama termasuk oleh Muhammad, kalau ada di antara kita yang berdoa minta kepada Allah husnul khatimah itu, qasamallah, setan berkata, sungguh remuk rasa punggungku saat ini. Jadi kalau ada kita minta sama Allah, ya Allah wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah, atau mungkin doa yang sering kita baca, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah, itu setan langsung berkata, qasamallah, sungguh sakit semua rasa tubuh ini. Kenapa? Karena sudah susah payah menjerumuskan manusia yang tadinya malas sholat dan ternyata dia minta mati dalam keadaan husnul khatimah. Sama seperti kalau panjenengan ini punya sawah, punya sawah 1 hektar, kalau panjenengan tanami padi, sudah waktunya panen ternyata gagal panen, kira-kira rasanya gimana? Sedih nggak terlalu? Sedih, halu, darah tinggi, macam-macam gitu. Kenapa? Lu sudah usaha, sudah nanam yang dikeluarkan modal yang besar, giliran waktu panen ternyata Allah tidak takdirkan panen berhasil. Sedih, bukan hanya hati yang sedih, tubuh ikut sedih, langsung pikiran, asam lambungnya muncul, gitu kan? Darah tingginya muncul, lehernya kaku-kaku, terus sampai ada stroke. Lalu coba, setan pun juga seperti itu. Dia usaha bertahun-tahun menjerumuskan kita agar kita bisa menjadi ahli neraka. Ternyata bagi akhir hayat Allah wafatkan kita husnul khatimah, dirasanya tubuh setan itu remuk. Usaha bertahun-tahun bahkan puluhan tahun, saya jerumuskan orang ini supaya tidak sholat, supaya maksiat kepada Allah, supaya tidak puasa, yang kaya supaya tidak haji dan tidak mengeluarkan zakat. Lalu ternyata di akhir hayat Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Makanya setan tidak suka. Dan kalau panjenengan ini Bapak Ibu minta husnul khatimah. Nah, ini para hadirin pelajaran yang pertama. Yang kedua, karena kita tidak tahu bagaimana penghujung hidup kita, apakah dalam keadaan husnul khatimah atau su'ul khatimah, maka disinilah pelajaran buat kita, jangan pernah sombong dengan apa yang sudah kalian lakukan. Jangan karena sholat 5 waktu yang sudah istiqamah kita kerjakan, kemudian di saat kita melihat tetangga kita tidak sholat, kita remehkan dia, kita hinakan dia.
Kalau kita melihat ada tetangga Bapak Ibu yang belum sholat, kita lihatnya bukan dengan pandangan menghinakan, tapi kita lihat dia dengan pandangan kasihan. Karena setiap muslim itu satu sama lainnya adalah saudara. Satu sama lain setiap muslim itu adalah keluarga. Innamal mu'minuna ikhwah. Kaum mukminin orang-orang beriman itu saudara semuanya. Sekarang kalau seandainya kula panjenengan punya saudara atau punya adik yang ketika itu di waktu malam adik kula panjenengan itu melindur, tahu melindur? Nah, apa itu? Apa bahasa? Ngigau keluar dari rumah. Dalam keadaan tidur dia jalan keluar dari rumah, berjalan lurus saja. Dan kita kakaknya melihat ini adik kita ini mau kemana? Diikuti sama dia. Ternyata di depan jalan adalah jurang. Akhirnya apa kita lakukan? Melihat adik kita yang sedang melindur, mengigau itu jalan dalam keadaan terpenjal matanya orang, yang di depan jalan tersebut ada jurang. Kira-kira apa yang kita lakukan? Pasti kita akan berlari untuk menangkap atau memegang saudara kita. Kenapa? Karena kita sayang dengan dia, karena kita cinta dengan dia. Begitulah kaum ini. Kalau kita melihat ada tetangga yang belum sholat, harusnya kita tolong dia. Kalau dalam urusan dunia, di saat kita melihat saudara kita dalam keadaan sedang tertimpa bahaya atau mungkin akan mendekati bahaya, kita akan segera menolongnya. Bagaimana dengan urusan akhirat mereka yang jatuh ke jurang itu, dengan jatuh ke neraka, sakitnya lebih berkali-kali lipat sakitnya daripada jatuh ke jurang, yaitu masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena para hadirin, kita yang sudah beramal, kita yang sudah punya rutinitas ibadah yang sudah kita istiqomahi, jangan pernah sombong dan meremehkan orang lain. Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib karamallahu wajhah, beliau Sayyidina Ali ini para hadirin adalah sahabat Nabi, sepupu Nabi kita Muhammad. Jadi Sayyidina Ali ini punya ayah namanya Abu Thalib. Abu Thalib ini pamannya Nabi. Sayyidina Ali ini sepupu Nabi dan juga sekaligus menantu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dinikahkan oleh Nabi kita Muhammad dengan putri tercinta beliau. Nabi punya beberapa putra putri, yang paling dicintai Nabi kita Muhammad adalah Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Bahkan pernah ada seorang sahabat bertanya kepada Muhammad, "Ya Rasulullah, siapakah di antara kami yang paling engkau cintai?" Nabi jawab, "Fatimah. Yang paling aku cintai adalah Fatimah, karena akhlaknya persis seperti Nabi Muhammad. Kehidupannya meniru secara total daripada kehidupan ayahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika wafatnya ibunda beliau, yaitu Sayyidah Khadijah Al-Kubra, istri Nabi kita Muhammad, ketika Sayyidah Khadijah meninggal, yang menggantikan peran Sayyidah Khadijah untuk Nabi kita Muhammad adalah putri beliau, yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Sehingga Sayyidah Fatimah itu, para hadirin, mendapat julukan Ummu Abiha, ibu dari ayahnya, ibu bapak Jadi kenapa? Dia ini putri, tapi karena ibundanya meninggal, ibundanya wafat, beliaulah yang menggantikan daripada posisi ibundanya, yang mengurusi daripada urusan-urusan keluarga Nabi kita Muhammad, membantu dakwah Nabi kita Muhammad, menyampaikan daripada perintah-perintah Nabi kepada kaum wanita dari kalangan sahabiah, sahabat-sahabat perempuan. Itu semuanya dikerjakan oleh Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Jadi dari Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah ini punya putra di antaranya cucu Nabi Muhammad, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Terus sampai sekarang turun-menurun hingga kepada habaib yang ada sekarang di seluruh dunia. Rata-rata yang ada di Indonesia sambungnya kepada Sayyidina Husain. Banyak yang dari Sayyidina Hasan, tapi yang dari Sayyidina Husain lebih banyak. Di Maroko, Afrika itu banyak dari Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, dari
apa namanya, cucu dari Nabi Muhammad yang bernama Hasan. Ini pernah suatu hari para hadirin, Sayyidina Ali karramallahu wajhahu itu beliau mengatakan, aku heran kalau ada manusia itu yang sombong, sedangkan mereka manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sesuatu yang hina. Apa itu? Sperma, air mani, sesuatu yang hina. Kemudian mereka akan mati, masuk ke dalam kubur pun juga akan menjadi sesuatu yang hina. Jifah qadirah, akan menjadi bangkai yang busuk. Makanya di saat ada jenazah atau ada mungkin tetangga orang-orang di sekitar kita yang meninggal dunia, disunahkan untuk segera menguburkannya. Kenapa? Karena ditakutkan nanti membusuk. Ditakutkan nanti membusuk. Berbeda halnya kalau Nabi kita Muhammad SAW. Nabi itu para hadirin dalam riwayat meninggalnya di hari apa? Nabi hari apa meninggalnya? Hari Senin. Nabi lahir hari Senin, meninggalnya pun juga di hari Senin. Lahirnya di tanggal 12 Rabiul Awal, meninggalnya pun juga di 12 Rabiul Awal. Nabi kita Muhammad SAW meninggalnya hari Senin, dalam riwayat dikuburkannya di hari Rabu. Dikuburkannya di hari Rabu. Apakah tidak rusak daripada jasad Nabi kita Muhammad? Mustahil. Kalau di dalam kubur saja, di dalam tanah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatakan bahwasannya mereka para nabi tidak akan hancur jasadnya dalam tanah, apalagi di saat tidak di dalam tanah. Tapi kalau manusia biasa seperti kita, dianjurkan untuk disegerakan. Jangan sampai itu sudah beberapa hari, sampai 2 hari, 3 hari tidak dimakamkan, maka dikatakan nanti tubuhnya akan membusuk. Ketika diletakkan dalam kubur, maka jasad manusia itu akan membusuk, kecuali orang-orang yang dipilih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika membusuk itulah, di saat itulah muncul daripada binatang-binatang tanah seperti ular, belatung dan lain-lain, itu yang akan menggerogoti daripada daging manusia. Jadi semua manusia itu akan habis jasadnya dimakan tanah, kecuali yang pertama para nabi. Jadi kalau dengan tanya, jasadnya Nabi Adam itu apakah masih utuh? Apalagi Nabi Muhammad, Nabi Adam yang lebih jauh lagi hidupnya masih utuh. Tidak ada jasadnya Nabi yang dimakan tanah, tidak ada. Kemudian yang kedua adalah para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Mereka para sahabat dan orang-orang yang memperjuangkan agama Islam mati dalam keadaan syahid, mereka jasadnya utuh, tidak akan dihabiskan oleh tanah. Kemudian yang ketiga para hadirin, jasad yang utuh tidak akan dimakan tanah adalah muadzin, orang yang kerjaannya adzan, bukan adzan. Jadi adzan itu pahala. Sejauh mana suaranya didengar, sebanyak itulah dia akan mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalnya tadi muadzin dia kumandangkan adzan, kok ternyata di Luyu ini didengar oleh 100 orang, maka dia mendapatkan 100 ampunan. Didengar oleh 500 orang, dia dapatkan 500 ampunan. Itu baru yang mendengar. Kok ternyata dengan adzannya banyak orang yang datang ke masjid, maka tambah lagi ampunan yang akan dia dapatkan. Sehingga orang-orang yang adzan itu dimuliakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara Allah memuliakan mereka adalah dengan tidak Allah hancurkan jasad mereka dalam kubur. Sampai Nabi itu mengatakan, seandainya umatku ini tahu besarnya pahala mengumandangkan adzan dan besarnya pahala sholat di shaf pertama, maka niscaya mereka pasti akan berburu. Seandainya umatku tahu besarnya pahala mengumandangkan adzan dan sholat di shaf pertama, pasti mereka akan berburu. Nah, kenapa dua hal ini tidak dijadikan rebutan oleh umatnya Muhammad di saat ini? Karena tidak paham. Coba sekarang ini nyari tukang adzan repot, enter masjid, enter musola, kadang rene adzan belah, kadang lewatan itu ngelamun subuh,
maghrib isya, duhur asar hilang, bablasan ini. Maka ada kemarin satu orang datang kepada kami, Habib, kebetulan saya ditugaskan kerja di atas gunung, di Tulungagung. Di daerah itu ada dua masjid, yang satu dekat dengan tempat kerja saya, yang satu jauh. Yang satu jauh. Cuman saya sering sholat di masjid yang jauh, karena di masjid yang dekat itu tidak ada yang memandangkan azan sama sekali. Apa yang harus saya lakukan? Saya tanya, jenengan bisa azan enggak? Bisa, ya sudah, jenengan azan di masjid yang dekat. Kalau dengan jenengan azan ternyata ada orang yang datang kemudian sholat bersama panjenengan di situ, pahalanya besar sekali. Nah ini yang jadi masalah sekarang. Orang kenapa tidak mau menjadi muadzin? Karena tidak paham besarnya pahala mengumandangkan azan. Juga sama, orang sekarang tidak paham akan sholat, pahala sholat di sholat pertama, karena juga mereka tidak paham. Sehingga kadang ada orang itu kalau sholat orang hadirin, sudah dia lihat itu sholat pertama kosong, dia masih bikin sholat di yang kedua. Lalu sama kan itu? Ini yang apa nih, perlu diluruskan. Tujuan Pulau Panjenengan ini datang ke masjid sholat berjamaah itu apa sih? Untuk supaya pahala sholat kita dilipat gandakan oleh Allah. Kalau kita kepingin sholat kita itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sholatnya pun juga harus benar mengikuti aturan syariat, termasuk menjaga softnya. Nah, ini sedikit para hadirin ini cara menata soft jadi supaya paham, supaya semua jamaahnya dapat fadilah 27 kali lipat. Yang sering terjadi di masyarakat kita, kalau softnya yang pertama penuh, mereka mulai bikin soft di kanan atau di kiri. Yang benar mana? Kalau soft pertama penuh para hadirin, maka jenengan yang datang kok ternyata melihat soft pertama sudah penuh, jenengan mulai di tengah proses, di belakangnya lurusannya imam. Jadi mulainya bukan di kanan, bukan di kiri, mulainya di tengah. Nanti kalau ada yang datang lagi terus mulai apa namanya dari satu orang yang di tengah tadi mulai ke kanan kiri terus menata di kanan di kiri. Jadi bukan di ujung, bukan di ujung. Jadi menata soft yang benar. Jadi ini sholat orang hadirin. Sanes bal-balan, lek bal-balan, yang sayap kanan, saya di kiri, gelandang tengah, strikernya 2, backnya 4, ini kan ada, nggak sholat otomatis. Lepas sholat dipadani kalau bal-balan, terus namanya kiprei mami, sholat pertama back terus gelandang kanan, gelandang kiri, tidak sama, kita nggak disamakan. Jadi dimulai dari tengah, aja pak. Kalau dimulainya di tengah maka akan terlihat rapi soalnya. Akan terlihat rapi. Tapi kalau mulainya di kanan, kok ternyata pintunya orang masuk itu dari sebelah kanan, orang itu lebih milih ke sana semuanya. Yang masuk dari sebelah kiri, bikin soft sendiri di sebelah kiri. Akhirnya kan tidak rapi dilihatnya. Dan itu tidak sambung akhirnya, softnya tidak sambung. Nah kalau kita salat berjamaah, kok softnya terputus, maka fadilahnya pun juga terputus. Sholatnya sah, tapi fadilahnya tidak ada. Nah, sedangkan panjenengan sholat berjamaah tujuannya untuk mencari fadilah sholat berjamaah. Makanya kan kalau pas lagi Jumatan itu kebetulan kalau kita di belakang melihat ada di tengah-tengah kosong itu ya Allah. Itu kok kosong tadi diisi. Mulai dari soft yang kosong sampai ke belakang semuanya menghilangkan fadilah jamaah. Sah sholatnya, tapi fadilah jamaahnya tidak dapat. Nah, makanya dalam sholat kok ternyata mungkin orang yang di depan kita di tengah-tengah sholatnya batal sehingga dia mundur keluar dari sholat sehingga depan kita kosong. Apa yang harus kita lakukan? Jangan jalan betul-betul, jangan isi jalan, silakan tahan dulu, kasih jeda, kemudian jalan lagi, jangan lari atau mungkin dari jalan pelan-pelan sampai sempurna softnya itu diperbolehkan.
Ini kata Imam Ahmad. Yang ketiga tadi, orang yang tidak akan hancur jasadnya dimakan tanah adalah orang yang suka mengumandangkan agama. Makanya ini yang suaranya mampu atau yang sudah bisa ada monggo. Harusnya rebutan kudune lah, rebutan ditarik-tarik amik kudune nggih. Tapi kenyataannya bukan malah kata saya berpuluh nggih. Kudune rebutan kudune. Coba dijaga sama Allah, dikubur saja sudah Allah jaga sampai tidak habis jasadnya dimakan tanah, apalagi di akhirat nanti di mahsyar, di yaumul hisab pasti akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, orang yang tidak akan habis jasadnya dimakan tanah adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Siapa pemimpin yang adil itu? Pemimpin yang peduli dengan masyarakatnya, pemimpin yang perhatikan daripada bawahan-bawahannya. Bagaimana keadaan masyarakat? Oh, kira-kira dari yang menengah ke bawah sampai menengah ke atas keadaannya seperti apa? Nah, itu baru pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil jasadnya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, orang yang tidak akan dimakan tanah jasad oleh Allah dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang ahli Quran, orang-orang yang membaca Al-Quran. Dan ini nyata bahwa beberapa tahun yang lalu ada di berita, ada seorang ustaz yang di satu desa terpencil yang aktivitasnya setiap sore hanya mengajarkan anak-anak TPQ alif ba ta. Kemudian satu hari oleh pemerintah desa, kuburan di daerah tersebut akan digusur sehingga kuburannya harus dipindah. Sehingga digalilah itu. Di antara yang digali adalah kuburan si ustaz. 26 tahun kalau tidak salah berarti. Sudah dalam kubur tapi jasadnya utuh dan bahkan masih bersih. Coba 26 tahun, logikanya orang yang meninggal itu orang ini 6 bulan itu sudah mulai digerogoti tubuhnya. Makanya coba lihat, kalau ada orang yang meninggal kemudian dikuburkan kan dikasih makan tuh, setelah jasadnya dimasukkan, ditempelkan ke dinding kubur, diarahkan ke kiblat, kemudian kan ditutupi papan. Nah, nanti setelah beberapa bulan tiba-tiba kuburannya anjlok. Kira-kira kuburannya anjlok. Itu berarti kayunya sudah mulai digerogoti. Kayunya sudah mulai digerogoti. Kayu kalian kulit kalian daging ini itu yang apa sendiri? Yang apa sendiri? Ya, kayu. Kalau kayunya aja sudah mulai digerogoti, apalagi itu tubuhnya pun juga akan mulai digerogoti oleh binatang-binatang tanah. Itu logikanya. Berarti 6 bulan itu kira-kira sudah mulai, setahun ya harusnya sudah habis. Setahun harusnya sudah mulai habis. Tapi ini 20 tahun lebih tidak habis, selesai tutup. Kenapa? Karena itu Quran. Dan banyak lagi para hadirin yang kami dapati dari kisah-kisah orang-orang yang soleh. Bahkan beberapa bulan yang lalu kami mendapati langsung ada salah satu orang yang ahli Quran yang kami kenal. Kemudian ketika ada orang yang wafat dikuburkan di sampingnya, kuburan sebelah ini yang ahli Quran ini tergerus, kena gali, sehingga terbuka kuburannya dan kami dapati dengan kata dilihat bahwasanya jasadnya utuh. Tapi dikatakan kita kembali kubur, jasadnya orang yang di sebelahnya ini masih utuh dan bersih saja kafannya. Padahal kami tahu wafatnya sudah beberapa tahun, kira-kira 5 tahun atau 6 tahun yang lalu wafat. Nah, ini bukti kalau Allah itu menjaga orang-orang yang dicintainya. Nah, orang hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka cara mendapatkan itu semuanya adalah dengan kita mohon kepada Allah agar Allah kuatkan iman sehingga kita bisa mati dalam keadaan husnul khatimah. Karena terkadang hati manusia itu berubah-ubah. Hari ini iman kita kuat, belum tentu besok iman kita kuat. Ini ada satu kisah beberapa hari ini, kemudian nanti kita akan bahas sedikit amalia apa yang harus kita lakukan di bulan Muharram. Ada satu kisah yang disebutkan dalam kitab Syarah Arba'in Nawawiyah. Anna rajulan musliman, ada seorang pemuda muslim, karena yahwa ra'atan nasraniyatan. Ada seorang pemuda muslim yang
cinta kepada perempuan. Jadi apalagi ada seorang pemuda yang suka kepada satu perempuan, tapi sayang perempuan ini agamanya Nasrani, agamanya bukan Muslim. Sampai akhirnya suatu hari pemuda yang Muslim ini sakit dan sakitnya itu parah. Bahkan dokter sudah mengatakan bahwasanya ini sakit susah untuk disembuhkan. Kira-kira umurmu tidak akan lama lagi, kata dokter. Tapi cintanya pemuda yang sakit ini kepada perempuan yang Nasrani, perempuan yang di luar Islam ini, cintanya luar biasa. Akhirnya dia berkata dalam hatinya, ana asyid hati, aku cinta kepada perempuan ini, aku cinta kepada kekasihku ini, tapi dia agamanya non Muslim, agamanya Nasrani. Kalau saya mati, kalau hari ini ternyata dengan sakit yang saya rasakan ini, ternyata Allah cabut nyawa saya, otomatis nanti di akhirat saya tidak akan dikumpulkan dengannya. Karena agama kita berbeda. Agama saya Muslim, agama perempuan itu non Muslim, agamanya Nasrani. Ya pasti akan bertemu nanti di akhirat. Tapi saya cinta sama dia, saya pengen kumpul dengan dia dunia akhirat. Akhirnya apa? Mikir, mungkin satu-satunya cara supaya nanti saya kumpul di akhirat dengan kekasih saya, ya berarti saya harus beragama Nasrani. Jadi mau mati malah murtad ini. Coba ya. Gara-gara apa? Gara-gara pacarnya. Gara-gara apa? Pacarnya, gara-gara kekasihnya. Akhirnya apa? Dia murtad, dia keluar dari agama Islam. Begitu dia masuk ke agama Nasrani, Allah cabut nyawanya. Coba ya. Allah cabut ya nyawanya sehingga mati di luar Islam. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan sebaliknya perempuan yang Nasrani tadi yang masih hidup ini juga cintanya luar biasa kepada pemuda yang Muslim. Jadi sama-sama saling mencintai. Mendengar kabar bahwasannya kekasihnya meninggal, akhirnya perempuan ini nangis, sedih. Dia kehilangan orang yang dicintainya, sehingga dia pengen tetap berkumpul dengan kekasihnya walaupun nanti di akhirat. Akhirnya perempuan Nasrani mikir, kalau saya nanti di akhirat kepingin kumpul dengan kekasih saya, sedangkan agamaku Nasrani dan agama daripada kekasihku adalah Muslim, ya saya tidak akan pernah kumpul di akhirat. Pasti berbeda tempat. Berarti saya yang Nasrani ini harus masuk Islam dulu supaya nanti kalau saya mati kumpul dengan pacar saya di akhirat. Coba lihat, malah uang ini. Yang perempuan akhirnya yang dari Nasrani, dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Masuk Islam lah saudara, dengan harapan supaya nanti bisa dikumpulkan dengan kasihnya di akhirat. Bulat aja gitu cerita lagi. Ya, nah, itu adalah Allah ubah hati seorang itu. Oleh karenanya Nabi mengajarkan kepada kita untuk banyak-banyak doa yang dianjurkan sama Nabi Muhammad untuk dibaca selesai sholat. Apa doanya? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, karena hati kita ini dia bolak-balik. Sekarang A belum tentu nanti sore A. Sekarang A nanti sore Z. Terus ini aku ngaji, tumbuh semangat dalam hati. Tadi kita bahas masalah adzan. Panjenengan mulai di hati, mulai siswa aku tak adzan. Mulai siswa aku tak adzan. Sekarang dengan ngomong itu, kenyataannya besok belum tentu. Besok ternyata bukan buta ada. Ternyata tiba-tiba adzan mendengar keluar ngantuk. Itu hati manusia. Hadir di majelis, ustaznya bahas sedekah, bahas tentang keutamaan bersedekah, keutamaan infak, semangat di hati. Terus sesuk aku tak sedekah, sesuk aku tak infak di masjid. Aku pengen infak, uangku nggak bertambah 10 juta, berarti infak 1 juta wayang. Saya tahu itu sudah bagus sekali itu ya. Seumur hidup tidak pernah infak 1 juta. Karena ustadznya bahas masalah sedekah dan infak, semangat untuk infak 1 juta. Sekarang itu beda lagi kalau sudah keluar masjid, masuk rumah, ketemu anak, Pak, wayai SPP,
Sing dikurangi bukan duit yang ditabungan, yang dikurangi jatah infaknya malah nggih. Udah nonton terus infaknya rasanya 1 juta. Berarti 500.000 wae, 500.000 kanggo bayar SPP anak. Terus selesai anaknya dikasih duit 500.000 muncul istrinya, Pak kula teh beras gitu mas, minyak gitu mas, ini kira-kira kabeh Pak, ini produk muda kabeh nih Pak, beras muda, bahan-bahan muda, di 150 Pak cukup, 250 minimal. Akhirnya dikasih 250, yang diambil bukan jatah tabungannya tapi jatah infaknya. Itulah hati manusia. Kira-kira harus ngomong nggak kira-kira? Kita banyak seperti itu. Itu Nabi sudah isyaratkan di rumah hati. Sehingga Nabi katakan perbanyak baca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Kalau barang ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dini. Ya Allah, wahai zat yang merubah hati manusia, yang bolak-balikkan hati manusia, tetapkan hatiku atas agamamu, tetapkan hatiku atas ini. Alaihi wa hadirin, salah satu daripada hadis Nabi kita Muhammad yang juga menggugah hati kita supaya tidak sombong di saat kita sudah bisa beramal. Justru harusnya kita selalu merasa bahwa diri kita bukan orang yang baik, sehingga semakin kita merasa diri kita bukan orang yang baik, semakin kita semangat untuk menjadi orang yang baik. Tapi di saat kita merasa diri kita orang baik, maka kita akan merasa cukup. Seakan-akan kita sudah sampai di puncaknya, padahal kita masih baru mulai untuk berjalan, baru mulai untuk mendaki, lalu sudah merasa kalau kita sudah sampai di puncak. Nah itu kalau kita merasa baik. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita semuanya dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirat hamidakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, kita dimudahkan dan masih diperkenankan oleh Allah untuk bisa memasuki tahun baru Hijriah, yaitu tahun 1444 Hijriah. Jadi kita hari ini pas tanggal 1. Dan sedikit terkait dengan kalender Hijriah para hadirin. Kalender Hijriah itu hitungannya dimulai ba'dal maghrib. Jadi kalau kalender Masehi perubahan tanggal itu tengah malam, berapa? Jam 12 malam. 00.201 berarti sudah masuk tanggal selanjutnya. Tapi kalau kalender Hijriah dimulainya ada maghrib, kalau sudah masuk ada maghrib berubah tanggal. Jadi kemarin tanggal 29 Dzulhijjah, kemudian ada maghrib tadi malam masuk tanggal 1 Muharram. Muharram termasuk salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti kami bahas beberapa bulan yang lalu, ada 4 bulan yang dimuliakan yang Allah sebut dengan Ashhur Hurum, bulan-bulan yang diharamkan, artinya diharamkan dan dimuliakan. 4 bulan. Apa itu? Yang 3 nyambung, yang 1 terpisah. Yang nyambung adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Jadi selama ini 3 bulan ini berturut-turut kita berada di bulan-bulan yang dimuliakan, yang kalau kita beribadah di bulan-bulan tersebut amal ibadahnya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang 1 terpisah yaitu bulan Rajab. Atau kalau orang Jawa Rajab. Nah, para hadirin, sekarang apa yang harus kita lakukan berkaitan dengan tahun baru Hijriah ini? Yang pertama, ayo kita agungkan syiar Allah. Tadi di perjalanan hati sempat gembira para hadirin. Ternyata tidak ramai yang merayakan daripada tahun baru Hijriah. Tadi malam pun juga seperti itu. Ada dari sore sudah persiapan, ada yang membuat acara doa akhir tahun dan awal tahun, ada yang membuat tabligh akbar, ada yang membuat maulid Nabi Muhammad SAW. Itu tanda bahwasanya di hati kita masih ada ketakwaan kepada Allah. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Wa man yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu tanda kuatnya ketakwaan dalam hati. Nah, sekarang yang jadi masalah, banyak orang-orang orang hadirin yang terkadang lebih bangga dari kebiasaan orang-orang non-muslim daripada kebiasaan orang-orang muslim. Sehingga sekarang ini banyak anak-anak kita, pemuda-pemuda zaman sekarang, yang kalau disuruh menyebutkan bulan-bulan Hijriah saja kadang sudah tidak bisa. Padahal kalau kita melihat sejarah, orang-orang tua kita
dulu itu selalu menggunakannya kalender Hijriah. Kenapa kan? Coba, nah, mungkin di sini masih banyak yang hafal. Kalau di kota-kota besar itu tidak ada yang hafal. Tidak ada yang hafal. Oh, tapi kami belum pernah pakai kalender Hijriah yang asli. Memang di bahasa Jawa itu berbeda. Namanya berbeda mengikuti daripada kebiasaan orang Jawa. Tapi itu maksudnya adalah kalender Hijriah. Maksudnya adalah kalender Hijriah. Ini masuk satu Muharram, masuk bulan Muharram, orang Jawa bilangnya apa? Surah. Kenapa pada dinamakan Surah? Karena di tanggal 10 ada hari Asyura. Hari Asyura diambil dari kata-kata Asyura. Asyura itu artinya 10, tanggal 10 maksudnya. Asyura repot ngomongnya pakai Asyura, repot akhirnya jadi Surah. Singkat jadi Surah. Orang Indonesia itu suka singkat-singkat. Ya betul. Coba nama Muhammad dipanggil apa? Mat. Ahmad. Ahmad kan kata gitu. Abdullah dipanggil apa? Abdul. Orang Indonesia. Orang Indonesia itu senang singkat-singkat. Makanya Asyura dalam surah. Oke. Setelah Muharram atau bulan surah apa? Safar. Orang Jawa yang mirip ya, Safar. Kan? Safar. Kemudian setelah Safar, Rabiul Awal. Apa? Mulut. Misalnya mulut itu maulud aslinya. Maulud itu adalah hari kelahiran. Maksudnya bahasa siapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rabiul Awal atau bulan Maulud, bulan apa? Rabiul Tsani. Kalau namanya Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir. Orang Jawa bilangnya Ba'da Maulud. Ba'da itu setelah Maulud, ya bulan Maulud, setelah bulan Maulud. Dalam bahasa Arab itu mirip Rabiul Awal dan Rabiul Tsani. Kemudian setelah Rabiul Tsani, bulan apa? Jumadil Ula. Jumadil Ula. Sama ya, orang Jawa Jumadil Ula. Kemudian Jumadil Tsani. Jumadil Akhir. Kemudian setelah Jumadil Akhir, Rajab. Orang Jawa apa? Rajab. Ini orang tua kita pakainya kalender itu. Kita anaknya sok-sokan gitu. Dilupakan kebiasaan orang tua. Mana salah kalau ke ahli hanya Allah. Siapa yang tidak mengikuti ajaran orang-orang tuanya, leluhur-leluhurnya pasti akan tersesat. Coba. Nah, makanya banyak anak sekarang itu tersesat. Kenapa kebiasaan baik orang tuanya ditinggalkan semuanya? Baru ngaji, sekali hadir majelis ilmu, ketemunya ustadz yang sesat, akhirnya sudah kafir-kafir orang. Mulai di kampung, kampung di kafir-kafirnya. Wah, ahli merokok lah itu kalian. Pada orang tuanya, masya Allah semuanya. Ini setelah Rajab apa? Sya'ban. Rajab bilang apa? Ruah. Saya tidak tahu artinya ruah apa. Masih dalam proses ini, proses meneliti. Ya. Arti ruah dan Sya'ban itu apa kaitannya? Kemudian setelah ruah atau Sya'ban apa? Ramadan. Orang Jawa bilang Rasul. Karena memang kita diwajibkan buat puasa di bulan itu. Setelah Ramadan, Syawal, ya Syawal. Karena yang bilang bodoh, gitu. Kalau bodoh ya hari pertamanya itu bodoh, kemudian hari raya. Setelah Syawal, Dzulqa'dah, ada bilang setelah Dzulqa'dah terakhir, bulan terakhir itu bulan Dzulhijjah. Orang Jawa bilangnya besar karena ada satu ibadah yang besar bukan itu, yaitu ibadah haji. Ibadah yang pahalanya sama dengan jihad karena saking susahnya, butuh biaya besar, butuh tenaga banyak, sampai lelah jauh. Itu karena ibadah haji dilakukan dengan susah payah sehingga dibilang ibadah yang besar, sehingga orang Jawa punya besar. Orang-orang kita semuanya pakai itu. Nah, sekarang kita kok ya mungkin ya sekarang masalahnya di sekolah-sekolah, di kantor-kantor, di daerah-daerah pemerintahan dan lain-lainnya menggunakannya masa kita boleh pakai masa silakan, tapi jangan lupakan yang Hijriah. Yang jadi masalah itu kita pakai Masehi yang itu bukan kalender kita, tapi merupakan yang Hijriah. Jadi jangan pakai Masehi tidak jadi masalah, karena semuanya institut daripada pemerintahan di Indonesia sudah menggunakan Masehi.
Tapi jangan dilupakan yang hijriah. Minimal paling tidak tahulah bulan-bulannya. Supaya apa? Supaya kita ngerti. Kalau kita tidak ngerti bulan Muharram mana, bulan Dhul yang mana, kapan kita tahu? Oh ini waktunya puasa sunnah Muharram, puasa Asyura Tasu'a. Oh ini puasa Arafah. Oh ini apa yang puasa awal Rajab. Nah, kapan kita bisa tahu puasa-puasa sunnah ini kalau kita tidak tahu bulan-bulannya? Nah, kemudian para hadirin, di bulan Muharram disunahkan kita untuk memperbanyak puasa. Jika kita tidak mampu banyak berpuasa, minimal kita puasa 2 hari. Minimal kita puasa 2 hari. Kapan itu? Tanggal 9 dan tanggal 10. Yang kita kenal dengan puasa Tasu'a dan Asyura. Kenapa kok 9, 10? Kalau panjenengan tidak bisa berpuasa di tanggal 9-nya, maka panjenengan saged ganti puasa tanggal 10, 11. Yang intinya dianjurkannya puasanya bukan hanya di tanggal 10 saja, kecuali ada udzur darurat. Misalnya yang perempuan di tanggal 9 karena ada acara, ada walimahan misalnya, tidak bisa puasa, akhirnya tanggal 10-nya puasa. Ini mau puasa tanggal 11 ternyata ada halangan sehingga tidak bisa puasa tanggal 11. Nah, itu karena pada darurat dari masalah. Tapi kalau yang mampu, yang sehat, jangan hanya 1 hari. Karena Muhammad pernah mengatakan, kalau aku masih hidup, kata Muhammad, di tahun yang akan datang aku akan berpuasa di hari yang ke-9. Kenapa? Karena di hari Asyura itu orang-orang Yahudi pun juga berpuasa. Jadi tidak hanya orang Muslim yang berpuasa, orang-orang Yahudi itu juga berpuasa. Tapi cara puasanya beda sama kita. Saya pernah satu hari di Jawa Barat ketemu satu orang Nasrani. Kemudian dia berbincang-bincang. Kebetulan orang Cina ini punya toko bangunan. Kita bincang-bincang di tokonya. Kemudian dia tanya-tanya, dalam Islam itu apa saja yang tidak boleh dimakan? Yang dari segi zatnya yang tidak boleh dimakan adalah seperti anjing, babi, dan beberapa hewan-hewan yang hidup di 2 alam. Kemudian juga yang haram untuk dimakan adalah apa yang dihasilkan dari cara yang haram, seperti mencuri atau pekerjaan yang haram, kemudian diberikan berasnya ini berasnya halal, tapi karena dibeli dari orang yang haram jadinya makanan haram. Kemudian dia bilang seperti ini, di agama saya, atau di agamanya waktu itu Nasrani apa saya tidak paham. Di agama saya juga sama, kami pun juga tidak dilarang untuk makan hal-hal itu seperti babi, anjing. Tapi ada di istilahnya agama yang sama tapi di ajaran yang berbeda dan yang diperbolehkan. Dan saya menurut yang dilarang. Dan kami pun juga puasa tadi. Saya tanya, saya penasaran, puasanya di agama jenengan itu seperti apa gambarannya? Puasanya apakah seperti orang Muslim? Oh tidak, puasanya tidak seperti orang Muslim. Jadi puasa kami itu hanya tidak boleh makan. Jadi kalau minum boleh. Itu dalam arti enak ya. Terus makan tidak boleh. Berarti makan semongkor oleh, makan gedang oleh, jadi jus saya. Minum sereal. Jadi kalau umat Islam tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh melakukan 9 hal yang membatalkan puasa sampai kapan? Sampai maghrib. Karena Nabi Muhammad Islam ini punya cara beribadah dan cara berakidah. Sehingga dikatakan, kenapa dikatakan nanti kalau aku masih hidup di tahun yang akan datang aku akan berpuasa tanggal 9-nya dan tidak tanggal 10-nya supaya berbeda dari orang-orang Yahudi. Supaya tidak sama. Karena Muhammad tidak suka dengan hal-hal yang menyamai dengan orang-orang yang di luar Islam. Nabi itu ingin mengajarkan keluarga, ayo punya pendirian, jangan ikut-ikut orang-orang kafir, tapi punya pendirian sendiri. Kalau orang di luar Islam mengadakan acara-acara, misalnya peringatan ulang tahun dengan meniup lilin, pakai topi, kerucut dan lain-lainnya, kita yang umat Islam pakai cara sendiri, undang anak-anak hadroh, sholatan, undang masyarakat atau bacakan apa
biasi dengan tujuan supaya hajatnya dikabulkan oleh Allah SWT, kasih umur panjang. Itu caranya umat Islam dengan berbagi makanan dan lain-lain. Nah ini para hadirin, dianjurkan kita untuk berpuasa di tanggal 9 dan 10. Kemudian ada amalan ini. Nah ini kapan hari saya kasih amalan yang kaitannya dengan rezeki. Saat ini kita tangga rezeki pokoknya semangat. Nah amalannya diampuni dosa tanpa semangat. Nah itu diampuni dosa, dilancarkan rezeki. Kemarin saya kasih amalan Jumat terakhir bulan Rajab kalau salah Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah. Sekarang amalannya tanggal 10 atau di hari Asyura. Ini dari Nabi Muhammad SAW disebut dalam kitab Al-Fawaid Al-Muhtarah riwayat hadis Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri. Rasulullah mengatakan man wasa'a ala ibadihi yawma Asyura wasa'allahu rizqahu fi sanatihi kulliha. Barang siapa yang melapangkan atau membahagiakan keluarganya di hari 10 Muharram, yaitu di hari Asyura, maka Allah akan lapangkan rezekinya selama 1 tahun. Jadi diingat-ingat teman-teman, siapa yang menggembirakan keluarganya di tanggal 10 Asyura, maka Allah akan melancarkan rezekinya selama setahun sampai Asyura yang akan datang. Nah, jadi yang para suami mulai hari ini nabung, Ancang-ancang. nabung tanggal 10 tumbasnya bujuni pengambilannya. Gak pakai tumbasnya mas. Yang ibu-ibu mulai sekarang dikasih duit jajan sama suami nabung dikit-dikit yang biasanya lihat tangan lalu tahu TP tanggal 10 tumbas ayam. Tumbas ayam. Pokoknya senang kan keluarga, jangan masih punya orang tua, senang kan orang tuanya. Dan ini amalan mujarab, dan mujarabnya amalan ini bukan diamalkan oleh orang-orang sekarang, dari dulu diamalkan oleh mereka para ulama, para sahabat, termasuk guru besar Imam Syafi'i. Kita punya madhab ini, madhab Allah Syafi'i. Imam Syafi'i itu gada guru namanya Al-Imam Sufyan Ibnu Uyainah. Imam Sufyan Ibnu Uyainah beliau mengatakan, selama 50 sampai 60 tahun aku praktekkan amalan ini. Tiap tanggal 10 Muharram, hari Asyura, selalu aku bahagiakan istriku, bahagiakan anakku, bahagiakan orang tuaku. Dan semua daripada yang aku lakukan selama 60 tahun semuanya mujarab. Yang artinya dompetnya lalu kosong. Dompet kosong itu penyakit. Mulai maghrib sampai Boleh obatin anak tunggal mau kita di sini. datang kan susah kosong. Boleh apa besok. Coba. Kan bapak dompet kosong. Dulu mau ya. Selain dulu mau lalu jadi nanti pas kontrak kira-kira apa sama coba pas kok tiba-tiba yang terdiam hari bonus kakak panjenengan 500.000 langsung dengan perbuatannya datang dompet langsung bilang dulu ini berarti penyakit. Rezeki slot itu punya penyakit. Nah ini Nabi sudah memberikan kesempatan ini. Nabi ngasih amal. Lek sing mari kula panjenengan amalan kiai kula panjenengan guru kula panjenengan kita semangat ngamalkan. Lalu iki sing mari amalan Nabi Muhammad. Yang tidak mungkin Nabi kita Muhammad itu berbohong. Sehingga dipraktikkan langsung oleh para ulama, termasuk guru besar Imam Syafi'i, yaitu Imam Sufyan Ibnu Uyainah berkatakan selama 40 sampai 60 tahun aku amalkan amaliyah ini, yaitu menggembirakan keluarga di hari Asyura, semuanya mujarab dikabulkan oleh Allah. Tiap tahun aku tidak pernah merasa kekurangan. Maka monggo berhati. Nanti pulang dari sini, lihat kalendernya dilingkari. Ini ya, dilingkari, jangan sampai kelewatan. Karena Muharram tahun depan belum tentu kita masih hidup. Semoga kita panjang umur sehat. Yang memang berhati, yang memang jangan sampai kita kelewatan. Kemudian yang terakhir amalia di bulan Muharram banyak-banyak menyantuni anak yatim. Menyantuni anak yatim itu tidak harus dengan uang banyak. Cuma ya kadang harus tahu diri. Kadang saya itu pernah dikerugi sama orang tua sama wali-wali anak yatim. Ada satu pemilik panti asuhan yang mengasuh anak-anak yatim.
diundang santunan anak yatim di luar kota. Akhirnya dari pihak panti asuhan menyewa angkot, orang ini nyewa elot, nyewa angkutan untuk mengangkat anak-anak yatim ini ke tempat acara. Sampai di tempat acara, mereka anak-anak yatim ini dikasih makan, kasih kotaan yang isinya ayam percikan ini. Oke, tahu ayam percikan ini? Nah, dulu. Ayam itu kalian saus tunggal. Saus tunggal itu ayamnya paling 3.000 dulu. Nah, ayam 3.000 sama nasi. Ya, paling satu kotak 5.000. Oke, 5.000. Kemudian anak yatimnya dikasih amplop satu. Kasih amplop satu. Begitu sampai di panti asuhan, mereka anak yatim yang masih kecil diserahkan kepada wali-walinya untuk dipegang. Itu wali atau pengurus panti asuhannya nangis kalau begitu. Kenapa nangis? Dibuka amplopnya anak yatim isinya memang 5.000 ton. Tetapi berangkat nyewa kendaraan sampai mereka jauh luar kota, sampai di tempat cuma dikasih 5.000. Harus tahu diri lagi. Karena mudahnya absorption, jangan dikasih 5.000. Tapi ada yang luar biasa juga. Saya pernah diundang di Kediri, satu desa. Setiap tahun selalu adakan acara santunan anak yatim. Itu satu anak yatim dapat 5 juta. Satu anak yatim dapat 5 juta. Dan bukan hanya 10 anak yatim, hampir ada mungkin 70 atau 60 anak yatim. Satu anak yatim dapat 5 juta. Saya tanya, dari mana dana semuanya ini? Iman warga keluarganya masya Allah benar-benar warganya luar biasa. Dan santunan anak yatim yang diberikan oleh warga itu belum daripada urunan warga untuk mempersiapkan acara. Karena apa yang diberikan atas nama anak yatim tidak boleh digunakan untuk konsumsi masyarakat, kan gitu. Itu dibedakan sama mereka. Belum dengan urunan yang segitu banyaknya, itu masih acara dibedakan sama mereka, masih menjalankan syariat dengan betul-betul itu mereka. Ada juga masya Allah ada. Nah sekarang orang tadi apa fadilahnya dengan anak yatim? Ini satu hadis sedikit. Jadi tidak harus kita ini punya duit banyak baru dengan anak yatim, tidak. Panjenengan mampunya apa itu yang jenengan lakukan. Kata Nabi Muhammad dalam hadis disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Al-Muqaddimah Al-Qulub, kata beliau, Nabi Muhammad mengatakan, man qadha yatiman ila ta'amihi wa syarabihi, barang siapa yang mengajak anak yatim untuk makan dan minum, sampai anak yatim itu puas, artinya sudah jenengan tambahi pun baru turun di anak yatim, sudah kenyang. Kata Nabi Muhammad, siapa yang memberikan makanan dan minuman kepada anak yatim sampai dia merasa puas, kenyang dengan makanan itu, wajabat lahul jannah, maka wajib baginya surga, dengan syarat dia tidak melakukan dosa-dosa besar. Cuma ngajak satu anak yatim, kita kasih makan dan minum, kita sudah berhak mendapatkan surga. Nah, tadi caranya. Kalau di sini hidup desa apa? Ngapain? Desa kampung ini ada anak yatim, jenengan datang. Jangan anak yatim itu datang, jenengan yang datang. Jenengan aja. Dikatakan yatim itu selama mereka belum balik. Dan sing-wis pun jenggotan sama si yatim itu. Yatim itu masih alih-alih itu loh. Yang belum balik. Di bawah ya, anak yatim. Kadang kita diberikan adalah sama anak yatim. Ketika diumumkan bagi para anak yatim, silakan untuk naik ke atas panggung. Naik gede-gede. Yatim-yatimah ini namanya. Yatim itu yang di bawah umur balik. Balik itu apa? Balik itu adalah anak yang sudah muncul dari dirinya tanda-tanda usia balik. Kalau laki-laki dengan keluar mani, perempuan dengan keluar darah haid. Keluar darah haid umur 9 tahun hijriah. Kalau di bawah 9 tahun keluar darah haid, itu bukan darah haid, itu darah istihadah, darah kotor. Umur 9 tahun keluar darah berarti sudah balik. Kalau belum keluar dua-duanya, maka dilihat dari umurnya. Kalau sudah mencapai umur 15 tahun hijriah, maka sudah disebut hijriah, tapi yang dipakai bukan masanya. 15 tahun hijriah. Kalau tidak muncul tanda-tanda ini, tidak keluar mani, yang perempuan tidak keluar darah haid atau tidak sama tidak keluar mani, maka
Dilihat umurnya. Oh, umurnya 15 tahun Hijriah. Kok jenengan sebagai orang tua nyatet hari lahirnya menurut kalender Hijriahnya. Jenengan itu ternyata sudah 15 tahun usia anak itu sudah masuk usia balik. Tapi kalau belum, maka jika dia sudah ditinggal wafat oleh ayahnya, maka disebut dia anak yatim. Maka ajak kasih makan kasih makan ke orang lain. Tapi jangan ayahnya sudah datang ke rumah, jangan jemput atau jangan berikan ke rumahnya langsung, jangan antarkan dia makan dengan puas sampai dengan minumannya pun juga seperti itu. Wajibat lahul jannah. Semoga di bulan Muharram ini kita juga bisa menyantuni anak yatim. Dan juga kami berharap kalau menyantuni anak yatim jangan hanya di bulan Muharram saja. Nabi tidak katakan di situ man qabadha yatiman ila ta'amihi wa syarabihi fi syahri Muharram, tidak. Nabi tidak katakan Muharram. Nabi katakan secara umum, kapanpun itu, kapanpun jangan lakukan, jangan dapat surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya di bulan Muharram, kan di bulan Muharram ditekankan. Karena anak yatim ini pada hari ini sama. Kalian pulau panjenengan dikit. Kira-kira jenengan saya jahat itu nama bulan Muharram saja. Bahwa tetapi Safar kita bulan Safar makan kita Rabiul Awal kita makan. Kalau semua kaum muslimin kompak nanti anak yatim cuma di bulan Muharram saja, terus anak yatim 9 bulan suruh puasa itu kan masalah lah. Ini jadi perhatikan bahwa di bulan Muharram juga diperhatikan anak yatim. Kata para ulama, kalau Anda tinggal di satu daerah yang di situ ada anak yatim yang beruntung, karena Allah sudah paling kepada Anda kunci surga depan mata. Kunci surga depan mata. Cuma karena kita nggak sadar, karena kita tidak tahu fadilah, biasanya kita anggap biasa-biasa saja. سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغصن الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي